Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar matematika bersama saya Ibu Dewi Indriani. Kali ini kita akan membahas tentang barisan geometri. Setelah pertemuan yang kemarin kita sudah membahas barisan dan deret aritmatika. Nah, sekarang kita akan belajar barisan geometri. Kira-kira apa sih yang membedakan antara barisan aritmatika dengan barisan geometri? Nah, perhatikan barisan berikut. Di sini ada 7, 12, 17, 22. Nah, ini katanya adalah barisan aritmatika. Kemudian di sini ada 2, 4, 8, 16, 32. Nah, ini adalah barisan geometri. Kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan atau apa yang menurut kalian perbedaannya itu di mana sih? Coba perhatikan baik-baik. Ya. Sudah bisa ketemu perbedaannya? Nah, kalau kita jeli, ternyata untuk barisan aritmatika ini kita lihat. Dari 2 ke 7 dia ditambah 5, kemudian dari 7 ke 12 dia juga ditambah 5, dari 12 ke 17 dia juga ditambah 5, dari 17 ke 22 dia juga ditambah 5. Sedangkan untuk barisan geometri, dari 2 ke 4 dia dikali 2, kemudian dari 4 ke 8 dia dikali 2 juga, dari 8 ke 16 ini dikali 2 juga, dari 16 ke 32 dia juga dikali 2. Ternyata untuk barisan aritmatika itu dia menggunakan operasi penjumlahan, sedangkan untuk barisan geometri dia menggunakan operasi perkalian. Begitu ya. Nah, barisan geometri didefinisikan sebagai suatu barisan bilangan yang setiap suku berikutnya diperoleh dengan mengalikan suatu bilangan yang besarnya tetap. Nah, itu rasionya tetap ya. Baik, ini dia adalah bentuk umumnya. UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1, di mana UN-nya ini adalah suku ke N barisan geometri, A-nya ini adalah suku pertama, kemudian R-nya ini adalah rasio, N-nya ini adalah banyaknya suku, kemudian dikurangi 1. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal saja ya. Nah, ini ada contoh soal. Tentukan suku pertama, rasio, rumus suku KN, dan suku ke-8 barisan 128, 32, 8, dan seterusnya. Nah, berdasarkan contoh ini, kita tahu bahwa suku pertamanya atau U1-nya atau A-nya dia adalah 128. Kemudian rasionya R itu bisa dicari dari U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2. Nah, kalau U2 dibagi U1 ini adalah 32 per 128. Kemudian kalau U3 dibagi 2 ini adalah 8 per 32. Ini kalau disederhanakan menjadi 1 per 4 dibagi 8 per 8 ya. Nah, rumus suku KN-nya UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Kita tahu bahwa A-nya ini adalah 128, R-nya itu adalah 1 per 4 pangkat N min 1. Nah, 128-nya kita rubah ke dalam bentuk lain yaitu 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 ini adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 2-nya ada 7 ya. Bukan 2 dikali 7. Kemudian 1 per 4-nya kita kerubah juga ke dalam 2 pangkat min 2. Pangkat N min 1. Nah, ini masih ingat bab pertama? Eksponen. Perkalian kalau seperti ini diapakan? Kita tuliskan kembali 2 pangkat 7, kemudian 2. Nah, ini min 2 dikali N adalah min 2N, kemudian min 2 dikali min 1 adalah plus 2. Sehingga ini yang ada variabelnya kita tetap, kemudian yang tidak ada variabelnya kita bisa jumlahkan. 2 ditambah 7 adalah, 2 ditambah 7 adalah 9, kemudian min 2N-nya tetap. Berarti rumus suku ke N-nya atau N-nya ini adalah 2 pangkat 9 dikurangi 2N. Nah, selanjutnya dicari suku ke-8-nya katanya. Kita tahu bahwa rumus UN-nya ini atau suku ke N-nya ini adalah 2 pangkat 9 dikurangi 2N. Jadi kalau kita mau mencari suku ke-8, tinggal dirubah saja. N-nya menjadi 8, berarti 2 pangkat 9 dikurangi 2 dikali 8. Nah, 2 pangkat 9, 2 dikali 8 ini adalah 16. Kemudian 9 dikurangi 16 adalah negatif 7. Sehingga 2 pangkat negatif 7 itu adalah 1 per 128. Jadi, suku pertama, rasio, rumus suku ke N, dan suku ke-8 berturut-turut adalah suku pertamanya adalah 128, kemudian rasionya ini adalah 1 per 4, rumus suku ke N-nya atau N-nya adalah 2 pangkat 9 dikurangi 2N,
Dan suku ke-8-nya itu adalah 1/128. Gitu ya anak-anak. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan suku tengah barisan geometri. Nah, suku tengah barisan geometri ini adalah bentuk umumnya U tengah sama dengan akar dari U awal dikali U akhir. Contohnya, suku tengah suatu barisan geometri adalah 1/9. Dan suku pertamanya adalah 729. Jika suku ketiga adalah 9, tentukan suku terakhir dan rasio barisan tersebut. Bagaimana penyelesaiannya? Kita akan mencari suku terakhirnya terlebih dahulu. Suku terakhir ini bisa dicari dari rumus U tengah. Berarti U tengah sama dengan akar dari U awal dikali U akhir. Kita tahu bahwa U tengahnya itu adalah 1/9 dari soal. Kemudian akar dari 729 ini adalah U awalnya dari soal dikali U akhir. Nah, untuk menghilangkan akar, kedua ruas ini dikuadratkan. Berarti 1/9 kuadrat ini adalah 1/81. Kemudian ini akarnya jadi hilang, jadi 729 dikali U akhir. U akhir sama dengan 1/59.049. Dari mana? Dari 1/81 dibagi 729. Nah, ini akan menjadi nantinya 1/81 dikali 1/729. Ini hasilnya ini. Oke, selanjutnya adalah untuk mencari rasio barisan. Kita tahu bahwa yang diketahuinya adalah suku ketiga, yaitu U3-nya adalah 9. Rumus umumnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Kalau misalkan yang sudah diketahuinya ini adalah U3, sehingga U3 sama dengan A dikali R pangkat 3 dikurangi 1. Nah, ini N-nya kan 3. Sehingga U3-nya ini adalah 9. Substitusikan ke sini. A-nya atau suku pertamanya atau awalnya itu adalah 729. Kemudian R dikalikan R pangkat 3 min 1. 9 sama dengan 729 R kuadrat. R kuadrat ini 3 dikurangi 1 sama dengan 2 ya. Kita posisinya dibalik saja agar yang ada variabelnya di sebelah kiri untuk lebih memudahkan. Ini sama saja ya. Kemudian ini R kuadrat sama dengan 9/729. Ini bisa disederhanakan dibagi 9/9 ya. R kuadrat sama dengan 9 dibagi 9, 1. 729 dibagi 9 sama dengan 81. Sehingga R sama dengan positif negatif atau plus minus akar dari 1/81. Sehingga R sama dengan akar dari 1 akar dari 81 adalah 9. Berarti R-nya adalah plus minus 1 kurang lebih 1/9. Jadi suku terakhir dan rasio barisan tersebut berturut-turut adalah, nah ini suku terakhirnya adalah 1/59.049 dan rasionya adalah plus minus 1/9. Begitu ya. Nah, kemudian ada yang dinamakan juga dengan sisipan barisan geometri. Nah, sisipan barisan geometri ini bisa dicari atau berangkat dari rasionya. Ini ada penjelasannya. Jika suatu barisan geometri terdiri atas n suku dan masing-masing suku disisipkan s suku sehingga terbentuk barisan yang baru, rasio dari barisan geometri baru tersebut dapat dicari dengan ini. R ini rasio, S ini adalah banyaknya suku yang disisipkan, kemudian P ini adalah suku pertama, dan Q ini adalah suku terakhir. Untuk lebih jelasnya langsung ke contoh soal saja ya. Nah, ini ada contoh soal. Antara bilangan 2 dan 1250 disisipkan 3 bilangan sehingga membentuk barisan geometri. Tentukan rasio dan suku ke-6 barisan tersebut. Nah, baik, kita akan mencari rasionya dulu ya. Ini kita ketahui bahwa U1-nya atau P-nya itu adalah 2, kemudian suku terakhirnya atau N-nya atau Q-nya ini adalah 1259. Banyaknya suku yang disisipkan atau S-nya ini adalah 3. Sehingga ini adalah rumusnya R sama dengan akar S tambah 1 dari Q per P. R sama dengan akar 3 ditambah 1 dari 1250 dibagi 2. Nah, 3 ditambah 1, 4 ya. 1250 dibagi 2 itu adalah 625. Berarti ini R-nya adalah akar 4 dari 625. Berapa? 5. Gitu ya. Kemudian
Ditanyakan lagi, tadi suku ke-6-nya berapa? Kita tahu bahwa rumus suku ke-n-nya atau 6-nya ini adalah P atau suku pertama dikali rasionya dipangkatkan 6 dikurangi 1. Sehingga U6 sama dengan P-nya tadi adalah 2, kemudian dikali R-nya adalah 5, pangkat 6 dikurangi 1. U6 sama dengan 2 dikali 5 pangkat 5. 5 pangkat 5 ini dari 6 dikurangi 1 ini adalah 5. Sehingga U6 sama dengan 2 dikali 3125. 5 pangkat 5 ini adalah 3125. Sehingga U6 adalah 2 dikali 3125 adalah 6250. Jadi rasio dan suku ke-6 barisan tersebut berturut-turut adalah 5 dan 625. Rasionya 5, kemudian suku ke-6-nya adalah 625. Nah, di sini ada asas kemampuan anak-anak. Silakan kalian coba untuk mengerjakan nomor 1 dan nomor 2. Kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menghubungi nomor WhatsApp Ibu. Nah, kemudian jawaban kalian ini bisa kalian kirimkan ke classroom kelas kalian masing-masing beserta catatan dari materi kita hari ini ya. Selamat mencoba, selamat belajar, tetap semangat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.